Hello motherfuckers, I just got new iPhone XS. Now I'm going to unbox it. Surprise motherfucker. Hey yo, what's up bosku, kembali lagi di channel Max Pro. Gimana kabarnya? Semoga di seluruh rumah kalian masih banyak nih cuy. Daripada kita cari mulu, mending kita refresh otak dulu dengan mereview film yang berjudul Mr. Bean Holiday. Film ini dirilis pada tahun 24 Maret 2007 yang diperankan oleh komedian legend kita yaitu Rowan Atkinson. Oke guys, daripada kita berlama-lama, langsung saja kita masuk ke filmnya. Perjalanan bermula saat Mr. Bean mengikuti sebuah acara arisan yang diadakan di sebuah gereja. Acara tersebut dihadiri oleh sekian banyaknya orang karena hadiahnya adalah sebuah tiket jalan-jalan gratis ke Cannes, Prancis serta mendapatkan sebuah kamera handycam dan uang sebesar 2.000 euro. Hingga tibalah saatnya saat pengundian kupon, panitia mengambil secara acak nomor yang akan segera diundi. Kemudian dia mengumumkan bahwa nomor 919 adalah pemenang di undian tersebut. Sementara nomornya si Mr. Bean adalah 616. Yang jelas saja si Mr. Bean langsung kecewa akan hal tersebut dan dia langsung membuang nomornya di sebuah mainan kereta api yang ada di sana. Namun sebelum dia pergi, dia pun baru menyadari bahwa nomornya sendiri adalah 919 yang tadinya kebalik. Dia pun langsung mengambil nomornya, kemudian menyerahkan kepada panitia dan mengumumkan bahwa dirinya adalah pemenang di undian tersebut. Keesokan harinya, Mr. Bean berangkat ke Prancis dengan menumpangi sebuah kereta api. Sesampainya di stasiun, dia pun langsung menghidupkan kameranya, kemudian merekam segala hal yang terjadi di sana. Tetapi di alun-alun kota Paris, dia pun tidak mengetahui di mana tepatnya stasiun berikutnya. Angan-angan nanyain seseorang, malah orang yang ditanyakan tidak mengerti dengan apa yang Mr. Bean katakan. Tidak kehabisan akal, Mr. Bean langsung memanfaatkan sebuah peta yang ada di sana, lalu memanfaatkan sebuah kompas sebagai penunjuk arah. Ketika sudah ditunjukkan, dia pun langsung tancap gas lurus ke depan tanpa menghiraukan apa yang ada di depannya. Anjing, goblok! Tapi jangan salah nih cuy, dengan menggunakan metode tersebut, akhirnya si Mr. Bean sampai di tempat tujuannya. Namun sebelum dia masuk ke kereta, dia teralihkan karena dia melihat sebuah box roti yang di dalam box tersebut berisi roti yang sangat lezat. Terlintas di pikiran Mr. Bean untuk menggunakan cara licik. Tapi dengan metodenya tersebut, dia akhirnya ditinggal sama tuh kereta karena dasinya nyangkut sama tuh mesin. Terlihat kereta selanjutnya akan datang 1 jam lagi. Oleh karena itu, Mr. Bean langsung pergi ke sebuah restoran Prancis untuk membeli makanan. Di sana dia disambut dengan ramah oleh sang pelayan, lalu menawarkan Mr. Bean untuk makan makanan seafood. Si Mr. Bean langsung mengiyakan, tapi makanan yang datang malah kayak gini cuy. Saking mewahnya tuh restoran nih guys ya, sampai-sampai si Mr. Bean gak bisa makan makanannya. Lalu dia pun berniat membuang makanan tersebut di sebuah tas yang dimiliki oleh seorang wanita yang ada di sampingnya. Lalu dengan gak ada akhlaknya, si Mr. Bean langsung kabur dari sana dan meninggalkan keributan di restoran tersebut. Sekembalinya di stasiun, kemudian Mr. Bean bersiap untuk menunggu kereta selanjutnya yang menuju ke Cannes. Dan di dekat peron kereta api, kebetulan dia bertemu dengan Emil Dechevsky, yaitu seorang kritikus film. Mr. Bean kemudian menyuruh Emil untuk merekam dirinya saat masuk ke dalam kereta.
Tapi sayangnya, saat Mr. Bean masuk ke kereta, tiba-tiba kereta tersebut menutup secara otomatis yang meninggalkan Emil di luar sana. Emil cuma bisa mengejar tuh kereta, sementara Mr. Bean cuma bisa ngeliatin doang. Tanpa dia sadari, di dalam kereta tersebut ternyata ada anaknya si Emil yang bernama Stephen. Mr. Bean langsung mencoba mendekati anak itu untuk menghiburnya. Namun, dengan hiburan si Mr. Bean malah membuat si Stephen kesel dan langsung nampol si Mr. Bean. Sebangun dari tidurnya, si Mr. Bean melihat Stephen mau diganggu oleh orang misterius. Dengan gaya sok coolnya, Mr. Bean langsung nyamperin tuh orang. Dan hasil orang itu akhirnya meninggalkan Stephen. Tapi sekarang gilirannya Stephen cuy yang ngerjain si Mr. Bean. Dengan nyuri kameranya si Mr. Bean, yang membuat si Mr. Bean akhirnya ditinggal sama keretanya. Dan dari sinilah perjalanan kedua orang apes ini dimulai cuy. Stephen dengan rasa bersalahnya langsung mengembalikan kameranya si Mr. Bean, kemudian mencoba minta maaf dengan menirukan seluruh gayanya Mr. Bean. Tidak berselang lama, kereta yang ditumpangi oleh ayahnya Stephen tidak mau berhenti. Emil kemudian mengisyaratkan untuk Mr. Bean untuk menelpon nomor yang diberikannya. Nomor pun didapat, tapi apesnya sebagian nomornya lagi malah ditutupin sama tangannya si Emil, yang membuat si Mr. Bean menelpon satu persatu dari 0 sampai 3000 dan menelponnya secara satu persatu. Monsieur Dupont n'est pas disponible. Dua kali percobaan ternyata zonk cuy. Mumpung ada kereta lewat nih ya, mereka berdua pun menaikinya. Namun karena si Mr. Bean ini tidak berhati-hati, dia pun meninggalkan dompetnya di telepon seluler tadi. Terlanjur udah masuk ke kereta, terus dia ditagih tiket. Karena dia gak bawa tiket, mereka berdua pun akhirnya dihempaskan keluar. Lanjut jalan, sampailah mereka di sebuah stasiun. Niatnya sih Stephen ini mau ngemis cuy, dan wanita inilah targetnya. Dengan gaya memelasnya, Stephen berhasil meluluhkan hati wanita tersebut, dan dia diberikan 1 koin. Kini gilirnya si Mr. Bean cuy yang melakukan pengemisan, dan inilah hasilnya. Koin yang didapatkan oleh Stephen tadi dipergunakan untuk menelpon ayahnya kembali. Tapi seperti biasa nih cuy, percobaannya hanya sia-sia aja. Si Mr. Bean di sana sempat-sempatnya tuh berpose di depan CCTV yang membuat para penjaga menaruh curiga kepada mereka berdua. Mereka pun akhirnya dikejar oleh sang penjaga, tapi untungnya Mr. Bean bisa kabur dari kejaran mereka dan berakhir di sebuah pasar. Di sana Stephen kelihatannya lapar banget. Dikarenakan Mr. Bean ini tidak bawa uang, mereka pun lanjut jalan aja. Di pertengahan jalan, Mr. Bean melihat seorang pengamen yang mendapatkan uang dengan cara mengamennya. Terlintas di pikiran Mr. Bean untuk melakukan hal yang sama, namun dengan cara lip sync menggunakan sebuah radio colongan hasil dari seorang penjual kaset. Gue jadi ngeri anjing. Uang pun berhasil mereka dapatkan. Kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membeli tiket bus, sebagiannya lagi dipergunakan untuk membeli makanan. Tapi mau gimana lagi, tiket yang dibawa si Mr. Bean malah diterbangin angin dan berakhir diinjak sama ayam. Kemudian ayam tersebut dibawa oleh sang pemiliknya di sebuah peternakan. Dengan sigapnya Mr. Bean langsung mengejar ayam tersebut dengan meninggalkan Stephen yang masih di dalam bus. Sesampainya di peternakan itu, Mr. Bean sangat kebingungan. Karena saking banyak ayam, dia tidak menemukan ayam yang dia cari. Ditinggalkanlah peternakan itu dengan rasa kesal. Ditambah lagi, sepedanya habis di tank. Tapi masih ada sedikit mujizat Tuhan di antara semua keapasan Mr. Bean, yang dimana kameranya si Mr. Bean masih bisa diselamatkan. Mr. Bean pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Singkat cerita, dia pun terbangun di sebuah desa tua dan terpesona dengan kecantikan wanita yang ada di sana. Namun secara tiba-tiba,
Suara tembakan datang dari arah yang berlawanan. Dengan sigapnya, Mr. Bean langsung menolong wanita tersebut. Namun faktanya, itu hanya sebuah syuting produk yogurt yang disutradarai oleh seorang sutradara yang bernama Carson Clay. Kebetulan Carson Clay ini sedang membutuhkan pemeran baru karena tidak ada pilihan lain, dan kebetulan Mr. Bean ada di sana. Dipilihlah Mr. Bean sebagai pemerannya. Syuting pun dimulai. Di sana Mr. Bean mengambil peran sebagai seorang prajurit. Namun, karena Mr. Bean membawa kamera saat syuting, dia pun akhirnya dimarahi oleh Carson dan langsung dipecat dari produk iklan tersebut. Mr. Bean pun melanjutkan perjalanannya lagi dan tidak sengaja bertemu dengan Sabine yang mengendarai mobil limo kuning yang sama persis dengan milik Mr. Bean. Kebetulan juga Sabine ini dalam perjalanan ke Cannes Film Festival. Lalu, mereka pun berkenalan. Moi, c'est Sabine. Sabine mengira bahwa Bean ini adalah orang Rusia, dan singkat cerita aja, mereka sampai di sebuah kafe. Di sana, dia dipertemukan lagi dengan Stephen, yang ternyata dia diajak oleh seorang pengamen yang bisa kita temukan di pasar tadi. Keberadaan mereka pun bertambah dengan kehadiran Stephen, dan akhirnya mereka bertiga berangkat dengan mobil Sabine. Di perjalanan, Sabine ini mengira bahwa Stephen ini adalah anaknya si Mr. Bean karena ia menggunakan bahasa Rusia. Di tengah jalan, tiba-tiba Sabine sangat mengantuk dan langsung tertidur. Dengan paniknya, Mr. Bean langsung mengambil alih kemudi mobil itu dan langsung mengendarainya. Sebenarnya sih, Mr. Bean ini agak sedikit mengantuk, tetapi ia paksakan supaya ia sampai di Cannes. Di perjalanan panjang tersebut, keesokan harinya mereka sampai di Cannes. Kemudian Sabine terbangun dan dikagetkan dengan ekspresinya Mr. Bean. Lalu mereka pun mengambil foto, kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah perjalanan menuju ke Cannes, mereka pun berhenti di sebuah pom bensin untuk membeli bensin. Saat Sabine ini masuk ke dalam sebuah toko, dia pun dikagetkan dengan sebuah berita penculikan anak yang dimana anak tersebut adalah Stephen dan penculiknya adalah si Mr. Bean. Dengan segera dia pun langsung menuju ke mobilnya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sedikit terjadi percekcokan di antara mereka karena saat ini Sabine juga ikut menjadi buronan oleh para polisi. Tidak ada pilihan lain, mereka pun disuruh oleh Sabine untuk memakai kostum yang dia miliki guna menghindari kecurigaan dari para polisi. Ma fille. Untungnya nih cuy, mereka berdua tidak dikenali oleh para penjaga. Singkat cerita aja, sampailah mereka di festival tersebut. Niatnya sih Sabine ini mau membawa Stephen masuk ke dalam festival itu, tapi itu tidak bisa karena dia hanya mempunyai satu tiket. Tidak ada pilihan lain, Sabine hanya bisa masuk sendiri ke dalam festival tersebut, sementara Mr. Bean dan Stephen disuruh oleh Sabine hanya berdiam diri di dalam mobilnya. Tidak bisa hanya berdiam diri, Mr. Bean mempunyai akal untuk masuk ke dalam festival tersebut menggunakan ID card palsu. Awalnya mereka tidak dikenali oleh para penjaga, tapi lama-kelamaan akhirnya mereka dicurigai dan ditanyakan soal ID cardnya. Atas perbuatan mereka pun dikejar oleh penjaga lainnya. Tapi untungnya mereka bisa kabur dari kejaran mereka dan berhasil bersembunyi di belakang layar pertunjukan tersebut. Untuk sementara, Mr. Bean menyuruh Stephen untuk diam di situ, sementara dirinya akan pergi ke ruang pertunjukan untuk bertemu dengan Emil. Di sana, Mr. Bean berhasil bertemu dengan Emil, lalu Mr. Bean mengisyaratkan kepada Emil untuk mengenali dirinya. Namun itu sangat terlambat karena para penjaga mulai mengepung Mr. Bean dari segala arah. Mr. Bean yang sangat panik lalu lari kocar-kacir ke kursi penonton dan sampailah ia di kursinya Sabine. Sabine terlihat sangat antusias menunggu film perdananya itu dimulai. Namun saat film itu diputar, dia sangat kecewa. Akting yang seharusnya penting di film tersebut malahan dipotong oleh Carson karena dia tidak mau membuat pacarnya itu kecewa. Mr. Bean yang merasa itu semua tidak adil mempunyai rencana untuk membalikan keadaan dengan cara dia akan memasukkan filmnya ke dalam filmnya Carson. Tanpa pikir panjang lagi, segeralah si Mr. Bean menuju ke belakang layar untuk menjalankan rencananya tersebut.
Sesampainya di sana, isi dari kamera vlognya si Mr. Bean dimasukkan ke filmnya Carson. Dan ajaibnya nih cuy, video yang dibuat oleh si Mr. Bean selaras dengan narasi yang dibuat oleh Carson. Yang seketika itu juga, Sabin sangat senang akan hal tersebut, sementara penonton yang awalnya bosan menonton filmnya Carson menjadi lebih antusias untuk menontonnya. Carson yang mengetahui hal tersebut kemudian bergegas bersama anak buahnya untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Didoronglah pintu tersebut oleh salah satu anak buah Carson. Mr. Bean yang ada di dalam mulai sangat panik dan mencoba menutup pintu tersebut dengan benda apapun yang ada di sana. Namun mau bagaimana lagi, dia cuma melihat sebuah jendela untuk menyelamatkan diri. Dia pun langsung meloncat dari sana, kemudian berjalan ke kursi penonton dan berakhir di atas panggung bersamaan dengan berakhirnya film tersebut. Namun di sisi lain, Emilia melihat ending film tersebut yang menampilkan anaknya, seketika itu juga langsung menuduh Mr. Bean lah sebagai penculik anaknya selama ini. Sabin mencoba menenangkan, namun secara tiba-tiba Stephen datang dari balik layar dan ending yang ditampilkan oleh vlognya si Mr. Bean ini merujuk kepada Stephen yang berhasil dipertemukan kembali kepada kedua orang tuanya. Sorak riuh para penonton pun menghiasi tempat tersebut. Carson yang awalnya marah kepada si Mr. Bean menjadi memeluk si Mr. Bean karena sorak riuh para penonton yang mengapresiasi filmnya, seolah-olah dialah yang membuat semua ini. Kembali lagi ke Mr. Bean yang mengingat kembali tujuan awalnya datang ke Cannes, yaitu ke pantai Cannes mengendap-endap keluar tanpa pamitan. Namun tanpa dia sadari, tempat yang dia pijaki sekarang berdekatan dengan pantai Cannes. Dilihatlah pantai tersebut dari balik pintu. Dengan rasa haru campur gembira, Mr. Bean langsung lurus ke depan, seolah-olah semua orang memberikan jalan kepadanya untuk sampai di pantai. Kehapesan Mr. Bean pun berakhir diiringi dengan semua orang yang bernyanyi di pantai. Oke cuy, sekian aja video dari gua. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe lah boy, baru 10 subscriber juga. Oke, bercanda cuy, jangan baper mulu. Oke, sekian aja video dari gua dan see you next time.